of all I hold dear. I guard every memory of you. Jane! Get away from the door! Film dibuka dengan pemandangan hamparan salju yang sangat indah. Malam itu, terlihat sesosok teteh-teteh cantik, gemoy, dan emplok channel tengah berlari sambil nyeker di luar ruangan dengan tingkat kurang lebih minus 20 derajat Celcius. Entah gabutkah atau jogging malam-malam. Namun yang pasti dia seolah ketakutan terhadap sesuatu. Place. Close mine. Take solace. Scene berpindah ke esok harinya, di mana seorang pria yang bernama Cory lagi mengintai mangsa di balik rimbunnya pepohonan. Usut punya usut, si Cory ini bekerja sebagai pelindung ternak para warga yang sering kali diserang oleh hewan-hewan buas yaitu GGS dan kawan-kawannya alias serigala salju. Selepas kerja, Cory mengunjungi rumah mantan istrinya yang bernama Wilma. Meski status mereka bukan muhrim lagi, akan tetapi hubungan mereka masih cukup baik. Tak ada saling hujat, saling sindir di Facebook ataupun status WA. Something killed a yearling in the pasture behind their house. Yeah, that's where I'm going. Kala itu, Cory hendak mengajak putranya untuk bermain dikarenakan Wilma kebetulan ada panggilan interview kerja di salah satu perusahaan. Sang anak sangat senang begitu tahu jika dia akan bermain full seharian dengan bapaknya. Mereka pun bersenang-senang di mana dia belajar banyak hal dari ayahnya seperti berkuda di peternakan, memanah, bahkan berburu. There you go. You show him who's boss. Gonna side pass him over this way? Whoa. Ciao, town boys. Setelah puas main di peternakan, Cory mengajak sang anak ke sebuah desa bernama Wind River, yang ternyata merupakan desa di mana para keturunan suku Indian bermukim. Salah satu dari penduduk desa tersebut ialah mertua dari Cory atau kakek dari anaknya. Hey, grandson. Hey. Grandma's making your fry bread. Di sana Cory diberitahu mertuanya jika keadaan tidak sedang baik-baik saja, dikarenakan beberapa saat yang lalu ternak dari warga diserang oleh binatang buas. Tanpa buang-buang waktu, mereka pun segera OTW ke TKP. Tell me what that is. When the wolves start eating their golden retrievers, that land's gonna go. Dengan segudang pengalamannya, Cory memutuskan untuk menelusuri keberadaan hewan buas tersebut dengan mengikuti jejaknya. Rupanya dia tak ingin menunda-nunda dikarenakan ia takut jejak hewan itu nantinya tersapu oleh badai yang sebentar lagi akan menerjang. Setelah cukup lama menyisir daerah itu, speedboatnya terhenti. Ia melihat jejak langkah manusia berlumur darah. Tak ingin ambil resiko, Cory ganti setelan dan bersiap ke mode tempur. Hingga akhirnya dia menemukan seorang mayat wanita yang kita lihat di awal film telah terbujur kaku. Cory menyadari jika wanita itu bukan mati diterkam hewan buas, melainkan korban pembunuhan berdasarkan bekas luka yang dideritanya. Dia segera mengontak polisi setempat dan bahkan meminta bantuan FBI untuk menangani masalah ini. Tak berselang lama, seorang agen muda cantik putih mulus nominus bernama Jen datang. I'm Jane Banner. By yourself? Ia langsung tancap gas dan memeriksa ke tempat kejadian perkara bersama yang lain. Dari penyelidikan singkat itu, diketahui jika wanita itu bernama Natalie dan Jen menyimpulkan jika dugaan Cory benar jika wanita itu korban pembunuhan yang bahkan sempat diperkaos sebelumnya. Namun untuk memastikan, dia meminta pihak kepolisian untuk mengotopsinya terlebih dahulu. Order a rape kit. When he's done with the prelim, I want her body sent to Loveland. Esoknya, Jen menemui petugas otopsi dan menurut hasil visum diketahui jika kematian Natalie ialah karena paru-parunya membeku akibat kedinginan.
Untuk sperma yang ditemukan juga telah dikirim ke lab untuk diperiksa dan membutuhkan waktu sekitar 1,5 bulan untuk mendapatkan hasilnya. Sementara untuk luka yang diderita Natalie masih jadi misteri, dan karena itu pula Natalie tidak bisa bertindak lebih jauh sebagai agen FBI dikarenakan itu di luar jangkauannya. 2 separated ribs, frostbite in both feet up through her ankles, frostbite in her nose. I'd have a U.S. attorney sign off on it. I'm happy to corroborate that, but I just can't put it on the death certificate. Namun, Jen yang masih penasaran gak mau nyerah gitu aja dan berencana untuk mengirim surat pada jaksa dan berniat mencari pelakunya seorang diri bahkan tanpa bantuan agen lain. Jen ditemani sheriff bernama Ben melanjutkan kasus itu dan mendatangi rumah orang tua Natalie untuk mencari petunjuk lain. Let your daughter stay with a guy you've never met, whose name you don't even know. She was an adult. Barely. Saat diinterogasi, terlihat ayah Natalie yang bernama Martin seolah acuh tak acuh dan bersikap tegar. Nyatanya, hati siapa yang tak hancur mengetahui anaknya meninggal. Disinilah fakta menarik terkuak di mana hubungan Corey dan Martin yang sangat dekat. Dikarenakan dulunya Natalie dan anak sulung Corey adalah teman dekat di mana anak Corey juga mengalami nasib yang sama dengan yang dialami Natalie sekarang. Comfort. It's getting used to the pain, I suppose. Maka dari itu, Martin meminta Corey untuk membalaskan dendam dan mencari keberadaan pembunuh anak mereka. Mereka akhirnya mutusin buat datengin markas para preman lokal, tempat nongkrongnya adik Natalie. Tapi ya jelas, mereka bukan cuma preman biasa. Mereka juga main di urusan narkoba. Jadi wajar banget kalau dicurigai ada kaitannya sama kematian Natalie. Apalagi, lokasi itu tuh paling deket sama tempat ditemukannya jasad Natalie. We're looking for Chip Hansen. Are you around? Not here, bro. Who are you? Begitu sampai, Corey langsung gercep muter-muter di sekitar halaman, nyari kalau ada petunjuk yang kelewat. Sementara itu, Jen sama Ben fokus ngegas interogasi si Sam, pengedar yang lagi setengah teler. Tapi bukannya kooperatif, malah Sam tiba-tiba ngamuk dan nyerang. Untungnya, Corey udah standby di pintu belakang. Jadi kalau ada yang coba kabur, langsung kehadang. Di sisi lain, Jen yang matanya masih perih gara-gara kena semprotan merica, tetap maksa ngejar Sam yang sembunyi di dalam rumah. Dan ya, situasinya makin panas sampai akhirnya baku tembak pun pecah. Nah, dari kekacauan itu, ada satu anak muda yang sempat coba kabur yang ternyata dia adalah Chip, adiknya Natalie. Awalnya, semua orang masih mikir kalau kematian Natalie pasti ada hubungannya sama anak-anak berandalan ini. Tapi setelah diinterogasi justru kebalik. Chip malah histeris begitu tahu kakaknya udah meninggal. Di saat polisi masih muter otak, bingung mau mulai dari mana buat mecahin kasus ini, Corey, si otak encer, lagi-lagi nemuin sesuatu yang janggal. Dari awal dia sampai di lokasi, dia ngerasa ada yang aneh dan mengganjal di benaknya, di mana dia melihat ada jejak di tanah yang mirip bekas motor salju dan arahnya masuk jauh ke tengah hutan. Dan yang bikin merinding, jalurnya searah sama lokasi ditemukannya tubuh Natalie. Yeah, I see it. All right. Natalie's body was found just past there, right? Tanpa banyak mikir, mereka langsung mutusin buat ngikutin jejak itu. Karena makin ke dalam hutannya, makin rapat sama pepohonan. Akhirnya mereka lanjut jalan kaki. Suasananya udah mulai sunyi dan tenang. Tiap langkah kayak ada yang ngawasin. Tapi belum juga lama mereka jalan, boom! Mereka nemuin sesuatu lagi. Sebuah jasad tanpa pakaian sama sekali. Dan kondisinya udah parah banget. Tubuhnya hancur, kayak habis dicabik-cabik sama hewan buas. Dan di titik itu, kasus ini yang tadinya udah gelap, sekarang jadi makin gak masuk akal. Oh my god.
Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka mutusin buat istirahat dulu. Dengan rencana, besok pagi bakalan ngecek lokasi pengeboran yang jaraknya sekitar 5 km dari tempat ditemukannya jasad Natalie. Siapa tahu dari CCTV di sana ada secercah petunjuk yang bisa membuka jalan kasus ini. Team over at the rig's got cameras around the perimeter. I'm gonna head up there in the morning. We might get lucky to find something on tape. Di sisi lain, meskipun Chip udah tahu kalau kakaknya dibunuh, dia tetap milih bungkam, nggak mau ngomong apa-apa. Akhirnya, Cory yang kebetulan udah kenal dia dari dulu nyoba pendekatan yang lebih personal. Cenderung brutal sih, nggak sekedar ini interogasi, kaku kayak polisi biasanya. Dari situ, mulai kebuka sedikit demi sedikit. God damn you. I met him. Ternyata, Natalie punya pacar bernama Matt. Dan kebetulan banget, dia kerja di lokasi pengeboran yang bakal mereka datengin besok. Yang bikin agak nyeleneh, hubungan mereka punya jarak umur yang lumayan jauh. Buat polisi, ini jelas kabar bagus. Setidaknya sekarang mereka enggak lagi jalan di tempat dan udah ada satu benang lagi yang bisa ditarik buat ngebongkar semuanya. You don't catch wolves looking where they might be. You look where they've been. You okay? Dari situ, Cory lanjut mendatangi mantan istrinya buat ngobrol soal kematian Natalie, yang kebetulan adalah sahabat dari mendiang putri mereka. Suasananya jelas enggak gampang, tapi Wilma dengan dingin bilang, bahkan kalau Cory berhasil mencahin kasus ini, itu tetap enggak akan kasih jawaban atas misteri kematian anak mereka dulu. Just trying to help. You won't get the answers you're looking for. Sementara itu, di luar, Jen udah nungguin Cory dari dalam. Jen udah nungguin Cory dari tadi di halaman rumah. Dia datang bawa kabar penting mengenai identitas jasad yang mereka temuin di hutan. Dan hasilnya bikin semua makin kacau. Ternyata, pria itu adalah Matt, pacarnya Natalie yang diceritakan Chip. Yeah, his fingerprints are in the database. He's a security contractor for one of the drill stations. Ironisnya, orang yang tadi sempat mereka curigai sebagai pelaku utama justru sekarang jadi korban juga. Kasus ini makin muter arah dan gak jelas ujungnya kemana. Akhirnya Cory ngajak Jen masuk ke dalam rumah buat bahas semuanya lebih lanjut. Tapi baru juga duduk, Cory malah tiba-tiba ngebuka cerita lama, kronologi kematian putrinya sendiri. It's my daughter, Emily. She passed 3 years ago. 3 tahun yang lalu, hidup Cory masih jauh dari semua kekacauan ini. Waktu itu dia cuma pedagang pakaian biasa. Suatu hari, dia dan istrinya memutuskan buat nginep di hotel buat sekedar pengen quality time berdua. Di rumah, Emily yang saat itu baru 16 tahun diminta jagain adiknya semalam. Awalnya kelihatan aman-aman saja sampai tiba-tiba teman-temannya datang. Niatnya sih cuma kumpul biasa, tapi lama-lama berubah jadi pesta. Get Emily. After Casey was 5 at the time. She was 16. The autopsy couldn't tell us much because the coyotes got at her pretty good. Yang bikin aneh, ada beberapa orang yang bahkan nggak dikenal Emily ikut nimbrung di sana. Kayak datang tanpa diundang. Dan besok paginya, semuanya berubah jadi mimpi buruk. Emily ditemukan di tengah hamparan salju. Dalam kondisi yang hampir sama persis kayak Natalie kemarin. And then some people came over that weren't friends. So the little gathering turned into quite the party, I guess. Sejak saat itu, luka itu nggak pernah benar-benar sembuh buat Cory. Dan sekarang, kejadian lama itu kayak balik lagi dengan cara yang lebih gelap. Singkat cerita, besok paginya Jen dan Cory bertemu Ben di kantor polisi buat briefing singkat sebelum berangkat ke lokasi pengeboran. Shake more than she is. It's cold enough to freeze a well digger's. That's a real tough sled ride through 2 canyons, and I ain't looking to dig you out, so I wouldn't recommend it. Kondisinya juga enggak ideal. Di wilayah itu, total polisi cuma 6 orang, termasuk Ben. Jadi yang bisa turun langsung ke lapangan cuma 3 personil. Cory kebagian tugas nyisir area sekitar tempat ditemukannya jasad. Dengan harapan bisa nemuin petunjuk baru, tapi yang ada malah agak nyeleneh, di mana di tengah pencarian, dia justru nemuin jejak kaki singa yang selama ini mereka cari-cari.
Sementara itu, Jen bareng 2 polisi lainnya akhirnya sampai di lokasi pengeboran. Kedatangan mereka langsung disambut sama kepala keamanan di sana, Curtis. Mereka pun mulai interogasi sambil pura-pura bilang kalau Matt sekarang masuk daftar pencarian orang. Hell, we didn't know what to do. We've been waiting on corporate ever since to tell us whether or not to fill out his term. Matt bunk here on the property? Yeah, we all do. Curtis kelihatan santai. Dia bilang mereka juga nggak tahu Matt ada di mana. Katanya sih, 3 hari lalu Matt sempat ribut sama pacarnya. Terus tiba-tiba ngilang tanpa kabar. Dan dari situ, semuanya mulai terasa makin janggal. Di saat yang sama, Cory akhirnya berhasil nemuin singa yang mereka cari. Tapi yang bikin makin aneh, di sekitar sarangnya justru ada jejak lain, yakni bekas motor salju. Dan setelah ditelusuri, arah jejak itu nyambung ke lokasi tempat Jen berada di sekarang. Sementara itu di lokasi pengeboran, Jen mulai ngerasa ada yang enggak beres. Wajah Curtis sama temannya kelihatan kayak habis berantem, lebam sana sini. Tapi mereka santai aja ngeles, bilang itu gara-gara nabrak pohon. Alasan yang jujur aja susah dipercaya. So did something happen to him? You know where he is? That's what we're trying to find out. Kecurigaan Jen makin naik waktu Curtis nyeletuk kalau beberapa hari lalu dia dengar siaran radio polisi yang ngebahas penemuan jasad Natalie di hutan. Dan di situ Jen langsung ngeh, itu bohong karena dari awal polisi nggak pernah sekalipun nyebutin nama Natalie di radio. Artinya ada sesuatu yang disembunyiin. Maybe you weren't listening. Fuck are you doing? What? Hell, we didn't know what to do. We've been waiting on corporate ever since to tell us whether or not to fill out his term. Demi mencegah situasi makin panas dan berujung berdarah-darah, Jen coba nenangin semua orang. Lagi pula, secara teknis mereka juga lagi ada di wilayah yang agak abu-abu. Lokasi itu milik negara, dan kepolisian setempat sebenarnya udah lewat batas yurisdiksi mereka. FBI! Hey, FBI! This is federal land and I am the only authority. Cuma karena Jen dari FBI, makanya mereka masih bisa masuk dan menyelidikin tempat itu. Tapi tetap aja, nggak semua orang bisa diajak santai. Salah satu anggota polisi mulai ngotot. Dia yakin Curtis dan timnya lagi nyiapin sesuatu. Kayak jebakan yang udah dirancang dari awal. Di sisi lain, Cory yang ngerasa ada yang nggak beres langsung coba hubungin Ben lewat radio. Tapi anehnya, nggak ada jawaban sama sekali. Sepi. Sementara itu, Jen justru dipersilakan buat ngecek barang-barang peninggalan Matt yang ada di dalam sebuah karavan. Kedengarannya kayak kesempatan bagus, tapi juga mencurigakan. Dan benar saja, pas Jen mau masuk, pintunya masih terkunci. Dan di titik itu, situasinya mulai berubah dari sekedar investigasi jadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Tiba-tiba cerita dibawa mundur ke malam kejadian. Malam di mana semuanya berawal. Malam itu, Natalie datang ngasih kejutan ke Matt. Tanpa ngabarin, tanpa rencana, pure spontan. Dan ya, mereka lagi sama-sama di mabuk cinta. Walaupun Natalie masih 18 tahun dan tergolong bocil, Matt udah punya rencana serius. Ngajak dia nikah, pindah, dan mulai hidup baru di kota impian mereka. Awalnya semuanya sangat hangat, bahkan terlalu indah buat jadi kenyataan. Tapi semuanya berubah cepat. Nggak lama setelah mereka berdua habisin waktu bareng, tiba-tiba teman-teman Matt muncul. Harusnya malam itu mereka lanjut minum dan nginep di kota, tapi entah kenapa, suasana malah jadi aneh. Dan mereka mutusin buat buru-buru pulang. Dan disitulah semuanya mulai kacau. Salah satu dari mereka, Pete yang merupakan anak buahnya Curtis, otongnya nggak bisa nahan diri ngelihat Natalie. Tatapannya berubah, sikapnya mulai nggak sopan. Jelas Matt nggak tinggal diam. Keributan pun pecah.
Pete yang ngerasa dipermalukan langsung nyerang. Tapi Matt masih lebih unggul. Harusnya selesai di situ, tapi anehnya yang lain malah kayak ngebela Pete. Bukannya melerai dengan adil, mereka justru nahan Matt. Natalie yang panik coba nolong, dan di momen itu, Curtis yang dari awal emang punya kebencian langsung mukul kepala Natalie pakai pistol sampai dia pingsan. Matt makin kalap. Dia balas mukul semua orang, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Akhirnya dia tumbang dikeroyok sampai nggak berdaya. Dan setelah itu, semuanya jadi makin kacau. Dalam kondisi Natalie yang nggak sadar, mereka melakukan hal yang benar-benar kejam. Dia digilir oleh para berandalan itu. Sampai akhirnya Matt siuman dan langsung berusaha nolong. Di tengah kekacauan itu, Natalie sempat dapat kesempatan buat kabur. Dia lari sejauh yang dia bisa. Tapi seperti yang kita tahu, malam itu terlalu dingin dan Natalie nggak pernah berhasil selamat. FBI, open up! Scene balik lagi ke masa sekarang. Saat itu Jen lagi berdiri di depan karavan dan berusaha masuk. Sampai tiba-tiba baku tembak langsung pecah. Curtis dan orang-orangnya ternyata udah siap dari awal. Mereka pakai rompi anti peluru, jadi jelas mereka udah ngerencanain ini semua. Akibatnya, dari kekacauan itu, cuma satu orang dari pihak mereka yang tumbang. Sementara sisanya masih selamat. Nyatanya, mereka nggak cuma mau kabur, malahan mereka mau nyiksa Jen. Di tengah situasi itu, Pete yang tadi sok berani malah ciut sendiri. Begitu lihat kemampuan Corey, dia langsung kabur terbirit-birit. Jen sebenarnya masih ngelawan, tapi kondisinya udah parah. Luka tembak bikin gerakannya melambat, dan tembakannya jadi nggak akurat. Okay. Looks like a couple rounds went through here. It's just pieces, should be okay. Gak lama kemudian, Corey datang dan langsung nolongin dia. Setelah dicek, untungnya peluru tadi nggak kena organ vital. Dengan sisa tenaga yang ada, Jen langsung nyuruh Corey buat ngejar Pete. Corey nurut, dia langsung nyusul jejak pelarian Pete. Sampai akhirnya berhasil nemuin dia. Dan tanpa kesulitan berarti, Pete pun dilumpuhin. Begitu sadar dari pingsannya, Pete udah ada di atas bukit. Tanpa alas kaki, di tengah dinginnya salju. Dia langsung panik, histeris, yakin kalau ini akhir hidupnya, dan Corey bakal langsung habisin dia di situ juga. Today, too cold to know. Look, man, let's just talk for a minute. I'm not the law here. I'm just a guy sitting in front of you. So you can tell me the truth. Tapi ternyata enggak. Corey justru nawarin permainan kecil. Sebuah perjanjian. Kalau Pete mau ngakuin semua perbuatannya, dia bakal dilepas. Dan ya, di titik itu Pete akhirnya runtuh. Dia ngaku semuanya. Dari awal pelecehan ke Natalie sampai pembunuhan Matt dan gimana mereka buang jasadnya ke hutan biar dimakan hewan. When you get in your way, so you beat him to death. Look, now it's not gonna cut it. Okay? I need you to say it. We beat him. Bahkan, mereka juga sengaja bikin jejak motor salju ke arah rumah Sam biar polisi salah arah. Janji tetap janji. Corey ngelepas ikatan Pete. Tapi, bukan berarti dia bebas. Dia dipaksa lari. Lari di tengah salju tanpa alas kaki, persis kayak yang dialami Natalie malam itu. Belum juga 200 meter, tubuh Pete udah nyerah duluan. Nafasnya habis, paru-parunya kayak membeku, dan akhirnya dia tewas di tempat. Singkat cerita, Jen harus dirawat intensif. Tapi yang paling nyakitin buat dia bukan luka tembaknya, melainkan rasa bersalah. Dia ngerasa gagal baca situasi, dan itu bikin Ben sama dua anggotanya kehilangan nyawa.
Untungnya, Cory masih ada buat narik dia keluar dari rasa itu. Ngasih sedikit pegangan biar dia enggak tenggelam terlalu dalam. Setelah itu, Cory pergi ke rumah Martin buat ngabarin semua yang terjadi. Tapi pas sampai, rumahnya sepi banget. Gak ada tanda-tanda kehidupan. Pas dicek ke dalam, ternyata Martin hampir aja ngakhirin hidupnya. It's my death face. Dia bahkan udah siapin semuanya, sampai dandan rapi seolah siap dimakamkan. Beruntung, kabar dari polisi datang tepat waktu. Para pelaku udah ditangkap, walaupun masih ada satu orang yang berhasil kabur. Dan itulah alasan Cory datang ke sana. You gotta go easy on Chip. Something's hard on young men, they don't get our breath, right? How would you know what that is? Pada akhirnya, cerita ini bukan cuma soal satu kasus. Film ini terinspirasi dari banyak kejadian nyata tentang perempuan-perempuan suku Indian yang hilang begitu saja, seolah ditelan waktu tanpa jejak. Oke, itulah dia alur cerita film Wind River. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, ataupun kalau ada requestan film buat aneh bahas. Bang Dickson pamit dan adios.